Dr. Hadi Muhtarom, Kabid P2P Dinas Kesehatan tanggapi adanya berita pasien COVID-19 pertanyakan hasil swab. Tanggapan tersebut disampaikan pada saat dikonfirmasi oleh tim Pandawa 5 pada Jumat 4 Desember 2020 di kantor Dinas Kesehatan setempat. Menurut Dr. Hadi Muhtarom, mengenai hasil swab itu sudah dilaksanakan di Puskesmas dan RSUD Pringsewu. Hasil swab itu adalah wajib diberitahukan kepada pasien dan juga keluarga pasien setelah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Pringsewu dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian setelah keluar hasil swab dari provinsi, baru dilaporkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan diberitahukan kepada pasien dan juga keluarga pasien. Laporan dokumen diagnosanya itu sudah ada di lab provinsi ataupun kabupaten dan wajib diberitahukan dan dilaporkan kepada pasien dan keluarga. Namun bukan untuk dipublikasikan dan itu dirahasiakan, baik nama dan alamat pasien. Masih dikatakan Dr. Hadi, untuk swab tersebut ada dua macam, yakni PCR dan TCM. Itu adalah hak dari pasien yang terpapar positif COVID-19. Tak hanya itu, saat di masa isolasi, pasien mendapat vitamin dan perawatan dan pengontrolan dari petugas. Itu adalah SOP dari COVID-19, kata Dr. Hadi. Oke Pak, dengan siapa Pak? Saya Dr. Hadi Muhtarom, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Pak, bisa dijelaskan itu ada pasien COVID yang mempertanyakan hasil swab. Mau dijelaskan Pak? Terima kasih. Berdasarkan pasien COVID, kalau kita nyatakan dengan rilis, kemudian dilaporkan dengan hasil swab yang positif, konfirmasi positif, itu terdeteksi dari hasil penunjang pemeriksaan laboratorium. Semua pasien itu ketika dibicarakan hasil swab, itu yang mengetahui hasil swabnya adalah laboratoriumnya sendiri, dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Dan itu pasti, itu menjadi diagnosa pasti tentang konfirmasi positif COVID. Memang ada kendala ketika tanpa gejala, kemudian gejala yang ringan, misalnya hilang penciuman, hilang rasa, kemudian kita swab dan hasilnya positif, ada rasa-rasa sebagian masyarakat ada rasa penolakan, saya merasa di-COVID-kan. Tidak, pernyataannya bahwasanya ketika hasil swabnya positif di laboratorium yang tersertifikasi, di Lampung ini ada 2 laboratorium tersertifikasi tambah 1 rumah sakit, yaitu PCR di provinsi, kemudian 1 TCM di rumah sakit umum daerah. Kalau laboratorium itu mengeluarkan hasil yang positif, itu langsung laporan kita, pasiennya kita tracing, kita lakukan tracing, tracking, kemudian kita treatment. Dan itulah menjadi pedoman kita sesuai dengan revisi kelima dari Kemenkes. Terus akhirnya dikasih pilihan apakah dia mau di rumah singgahkan atau isolasi mandiri yang di fasilitas dinas pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, atau dia isolasi mandiri di rumah. Nah, ketika bicara isolasi mandiri di rumah, sesuai dengan ketentuan minimal 10 hari dan isolasi mandiri di rumah singgah itu juga 10 hari minimal. Dan setelah 10 hari ada surat nanti menyatakan bahwa surat selesai isolasi dan dinyatakan secara fisik dia sehat, ya. Ada surat selesai isolasi dan dinyatakan secara fisik dia sehat. Jadi belum dikatakan, kami nggak bisa mengatakan sembuh, tapi secara fisik dia dikatakan sehat. Karena ketika bicara COVID secara kajian ilmiah itu masa penularan antara 10 sampai 14 hari. Gitu. Terus hak pasien sendiri terkait dengan dia dinyatakan positif, apakah hasil dari lab itu bisa ditunjukkan kepada keluarga misalkan atau kepada pasien sendiri, seperti apa seperti itu? Hak pasien itu sesuai dengan undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan, bahwa saya itu hasil semua pemeriksaan itu menjadi hak mutlak pasien. Jadi harus diberitahukan ke pasien, ditunjukkan ke pasien, dan itu tidak menjadi domainnya untuk dipublikasikan. Dan ketika press release pun, ketika pernyataan dari Satgas atau gugus tugas itu menyatakan bahwasanya itu dengan inisial dan tidak mengarah ke seseorang itu. Jadi itu menjadi kerahasiaan pasien. Dan kita tetap, karena ini bicara COVID, ya, kita membatasi kontak secara langsung ke pasien, ya. Kalaupun toh kontak harus pakai APD lengkap, dan kita memantau kondisi pasien dengan pantauan secara surveillance secara jarak jauh.
dalam bisa lewat media telepon, WA, atau pengamatan secara jarak jauh. Walaupun secara mungkin pasien tidak melihat saya kok nggak diperhatikan, tapi sudah terpantau secara jarak jauh. Mungkin tidak harus, karena COVID ini ingat penularannya lewat virus dan lewat udara saat airborne. Jadi tetap petugas kita jaga-jaga juga gitu. Terus ini apa swabnya tadi itu diperlihatkan kepada pasien itu dalam bentuk apa, Pak? Swab, karena hasil swab ini pelaporannya dari provinsi itu lewat media informasi telepon dan di-emailkan. Kadang-kadang kita memberitahu pihak di puskesmas juga pemberitahuan awalnya biasanya lewat pemberitahuan awal. Kalau secara surat kita sudah baru 2 atau 3 hari kemudian suratnya turun. Jadi memang ada keterlambatan dari provinsi, tapi pemberitahuan awal itu sangat penting. Jadi ketika pemberitahuan awal itu kita beritahukan juga dengan pemeriksa awalnya siapa, puskesmas atau rumah sakit. Itu menyatakan ini hasilnya positif. Nah, diberitahukan ke pasiennya. Dan ketika pasien nanti meminta bukti nyatanya, bukti hasil labnya, nanti kita mintakan juga, karena dari pemerintah provinsi kadang tidak melampirkan hasilnya, tapi hasil positifnya itu menjadi suatu bentuk sudah fakta ya, sudah realita. Jadi kita menyampaikan ke pasiennya. Jadi cuman menyampaikan aja. Ya, sampaikan, karena penyampaian pasien itu suatu kalau cara undang-undang praktek kedokteran menyampaikan pasien itu suatu bentuk peraturan. Dan itu karena ini bicara penyakit COVID itu nyata dan fakta. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Dr. Hadi, kenyataan yang terjadi pada pasien justru sangat menimbulkan kejanggalan, seperti yang diungkapkan pasien yang dinyatakan COVID-19 dan kini telah sehat. Selama ia divonis COVID-19, hasil swab tidak diberikan kepadanya, padahal ia sudah memintanya. Hal tersebut jelas tidak sesuai seperti apa yang dituturkan Dr. Hadi yang mengatakan itu merupakan hak pasien. Tak hanya itu, selama menjalani karantina di rumah singgah COVID-19 Kabupaten Pringsewu, salah satu pasien yaitu Tesi mengatakan bahwa ia tidak diperiksa oleh dokter ataupun tenaga medis seperti dicek suhu tubuhnya. Hal serupa pun diungkapkan Bella yang juga mengatakan saat ia menjalani karantina mandiri, ia tidak dibekali edukasi dan juga tidak dilakukan pengecekan suhu tubuh atau pengecekan lainnya. Kedua hal tersebut jelas tidak sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima yang menerangkan bahwa pasien yang terkonfirmasi COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan pada saat menjalani karantina, baik di rumah singgah maupun karantina mandiri. Pemantauan terhadap kasus konfirmasi dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi, sesuai dengan definisi operasional selesai. Pada kasus konfirmasi yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP atau FKRTL berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala atau harian dan dicatat pada formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Tak hanya itu, dalam buku panduan tersebut juga pasien yang sedang menjalani masa karantina harus diberi edukasi tentang protokol kesehatan. Masih dikatakan Bella, saat dikonfirmasi ia mengungkapkan bahwa saat setelah divonis positif COVID-19, keluarga serta orang yang sebelumnya kontak erat dengannya tidak dilakukan tracking dan juga tidak dilakukan tes apapun. Tak hanya sebatas hal itu saja, keduanya bahkan merasa aneh karena kalau memang mereka benar positif COVID-19 tanpa mengonsumsi vitamin atau obat, keduanya sehat. Hal itu juga yang mendasari keraguan keduanya bahwa mereka terpapar COVID-19. Nah, selama isolasi mandiri itu pihak dari puskes ada yang datang ngecek ke sini, apa ngasih obat, apa segala macam? Nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Dari awal ke sini, memang pihak puskes bilang setiap 2 hari sekali itu bakal ada pemeriksaan. Dan 10 hari isolasi nanti bakal dilakukan swab kembali. Tapi nyatanya tidak pernah ada pemeriksaan. Dan tidak ada juga yang datang. Tidak ada juga yang datang dari puskes.
Berarti yang dibilang dari awal itu tidak sesuai lah ya. Iya, Terus swab kedua, kamu ke puskesmas pada tanggal berapa? tanggal 4 swab kedua. Swab pertama tanggal 3, swab kedua tanggal 4. Jadi tutup ya. Yang di positif COVID itu tanggal berapa tadi? Tanggal 7 apa 7? Tanggal 7. Dikasih obat apa aja sih selama mandiri itu isolasi? Tidak pernah dikasih obat apa-apa. Saya Senin itu saya swab jam 9, kemudian setengah 12 hasil swab saya keluar. Dinyatakan bagaimana? Jam 12. Setengah 12 mereka datang, porotnya hanya bilang, Mbak Tesi hasil swab ini sudah keluar ya. Terus mereka bawa dorongan gitu yang buat orang-orang terdampak COVID-19. Berapa hari diisolasi? Saya diisolasi di Ganjaran hanya 4 hari, kemudian saya dipindah ke rumah singgah itu hanya 5 hari. 5 hari. Katanya untuk pemulihan. Selama diisolasi di rumah singgah, apa saja yang dilakukan oleh petugas di sana? Apakah ada diperiksa, apa dikasihkan obat apa gitu? Kalau di rumah singgah kami hanya mendapatkan vitamin Bionikom, tidak ada obat-obatan lain. Kalau untuk pemeriksaan itu nggak ada ya, karena katanya kami di sana hanya sebatas pemulihan. Di awal kami datang memang dokternya meminta data seperti KTP gitu, menceritakan awal mula kami terdampak itu. Lain dari sana tidak pernah visit kembali dokternya. Jadi tidak pernah diperiksa gitu ya? Tidak. Cuman minta data, Iya, minta data, kasih vitamin ya, dan makanan. Iya, untuk pemulihan. dan makan. Berapa kali swab? Hanya 1 kali swab. Swabnya cuma 1 kali Iya, ya? 1 kali. Baru setelah 10 hari dinyatakan sehat itu keluar suratnya itu ya? Iya, Jadi dinyatakan sehat boleh pulang gitu? iya boleh pulang. Terus diantar ke rumah? Iya, diantar ke rumah. Oke. Ini obat dari rumah singgah. Rumah singgah. Iya. Itu bentuknya apa? Vitamin apa itu? Vitamin. Vitamin ya? Iya. Diminum nggak vitaminnya itu? Enggak, Nggak diminum? enggak. Nggak diminum tapi sembuh ya? Sembuh. Dari Pringsewu, tim Pandawa 5 mengabarkan.